Kamu mungkin merasa bangga bekerja di gedung tinggi. Tapi tahukah kamu, kalau pedagang grosir di pasar justru sudah mengantongi 100 juta pertamanya saat kamu masih sibuk mencicil gaya hidup. Selamat datang di Arah Bisnis. Hari ini, aku ingin mengajak kamu membedah sebuah realita yang seringkali tertutup oleh gemerlap lampu perkantoran di Sudirman atau prestis gelar founder di bio Instagram. Kita seringkali terjebak dalam sebuah glorifikasi yang salah. Kita melihat anak muda dengan kemeja rapi, menenteng topi mahal, dan berbicara tentang disrupsi atau scaling up sebagai standar kesuksesan. Padahal, jika kita buka buku kasnya, banyak dari mereka yang sebenarnya sedang meniti jalan di atas benang tipis utang dan ketergantungan pada modal investor. Di sisi lain, ada sosok yang mungkin sering kita abaikan, seorang pedagang grosir plastik di pasar induk atau pemilik agen sembako di pinggir jalan. Mereka tidak punya pitch deck yang mewah. Mereka tidak paham istilah Series A atau burn rate. Tapi, jadi perhatikan ini. Setiap sore, mereka menghitung uang tunai yang masuk ke laci. Dan angka 100 juta pertama, mereka seringkali tercapai jauh lebih cepat daripada karyawan korporat yang gajinya habis untuk membayar gaya hidup demi terlihat setara dengan lingkungan kerjanya. Mari kita bicara data. Tahukah kamu bahwa menurut data statistik, tingkat kegagalan startup dalam 5 tahun pertama mencapai angka 90%. Mengapa? Karena banyak startup dibangun di atas fondasi bakar uang atau burn money. Mereka mengejar pertumbuhan pengguna tanpa mempedulikan apakah setiap transaksi itu sebenarnya menghasilkan untung atau malah rugi. Bayangkan, sebuah perusahaan yang rugi Rp1.000 untuk setiap barang yang mereka jual. Semakin banyak mereka menjual, semakin besar lubang kerugiannya. Inilah trap atau jebakan yang aku maksud. Mereka terjebak dalam ilusi pertumbuhan, sementara uang kas mereka terus menguap. Sekarang bandingkan dengan model bisnis UMKM sederhana yang berfokus pada cash flow. Katakanlah kamu membuka bisnis warung makan atau distribusi barang kebutuhan pokok. Sejak hari pertama, kamu fokus pada margin. Jika kamu menjual barang seharga Rp10.000 dengan modal Rp7.000, kamu punya untung Rp3.000 per unit. Tidak ada cerita rugi dulu yang penting ramai. Dalam dunia UMKM, profit adalah nafas. Jika kamu berhasil menjual 100 unit sehari, kamu mengantongi untung bersih Rp300.000. Dalam sebulan, itu sudah Rp9 juta. Dengan pengelolaan yang disiplin dan reinvestasi modal, mengumpulkan 100 juta pertama secara organik bukan lagi mimpi di siang bolong. Itu adalah matematika yang pasti. Namun, kenapa banyak dari kita tetap memilih jalur yang lebih lambat atau bahkan yang lebih beresiko? Jawabannya adalah status. Status adalah musuh terbesar dalam membangun kekayaan sejati. Kita hidup di era di mana terlihat kaya seringkali dianggap lebih penting daripada benar-benar kaya. Banyak profesional muda terjebak dalam lifestyle creep. Begitu gaji naik menjadi Rp15 juta, mereka merasa perlu mencicil mobil atau tinggal di apartemen mewah yang memakan 40% dari pendapatan mereka. Mereka bekerja keras untuk membayar barang-barang yang tujuannya hanya untuk mengesankan orang lain yang sebenarnya tidak peduli pada mereka. Inilah keropos di dalam yang aku bicarakan. Secara visual mereka terlihat sukses, namun secara finansial mereka hanya berjarak 1 bulan PHK dari kebangkrutan. Di video ini, aku akan membongkar kenapa bisnis UMKM yang sering dianggap tidak keren justru memiliki struktur keuangan yang jauh lebih sehat dan tahan banting. Kita akan melihat bagaimana unit ekonomi yang sederhana namun positif bisa membuat kamu mencapai kebebasan finansial jauh lebih cepat daripada mengejar mimpi startup yang tidak realistis. Aku ingin kamu mulai mengubah perspektif. Jangan lagi silau dengan gedung tinggi atau istilah-istilah keren di dunia teknologi jika pondasi dasarnya hanya membakar uang tanpa henti. Kekayaan sejati tidak dibangun dari validasi orang lain, melainkan dari akumulasi aset dan cash flow yang stabil. Kalau kamu tertarik untuk belajar bagaimana membangun bisnis yang nyata, yang menghasilkan profit sejak hari pertama, dan ingin keluar dari jebakan status ini, pastikan kamu terus mengikuti pembahasan kita. Jangan lupa untuk subscribe di channel Arah Bisnis agar kamu tidak ketinggalan strategi mendalam lainnya untuk mencapai financial freedom kamu dengan cara yang logis dan terukur. Mari kita bedah lebih dalam bagaimana cara kerja uang yang sebenarnya. Aku ingin kamu melihat data ini dengan jernih, tanpa bias romantis tentang mimpi menjadi unicorn. Kita seringkali terjebak dalam narasi besar tentang valuasi, tapi lupa pada hukum dasar fisika uang. Cash is king. Mari kita bedah struktur keuangan antara sebuah startup teknologi yang agresif dengan bisnis UMKM lean atau ramping yang berfokus pada profit sejak hari pertama. Bayangkan ada dua entitas bisnis,
Kita sebut saja startup A dan bisnis UMKM B. Bayangkan, startup A baru saja mendapatkan pendanaan tahap awal sebesar 2 miliar rupiah. Secara valuasi di atas kertas, bisnis ini mungkin bernilai 10 miliar rupiah. Kelihatannya hebat, bukan? Tapi mari kita lihat jeroannya. Untuk mengejar pertumbuhan pengguna, startup A membakar uang atau burn rate sebesar 200 juta rupiah setiap bulannya. Masalahnya, pendapatan mereka hanya 50 juta rupiah sebulan dengan margin kotor yang sangat tipis. Artinya, secara operasional, mereka rugi 150 juta rupiah setiap bulan. Kekayaan pendirinya hanyalah kekayaan kertas. Dia tidak bisa mengambil uang dari kas perusahaan untuk tabungan pribadinya, karena uang itu milik investor. Jika pendanaan berikutnya macet, nilai bisnis ini adalah 0 rupiah. Sekarang, lihat bisnis UMKM B. Kamu memulai bisnis jasa atau produk spesifik dengan modal mandiri atau bootstrapping. Kamu tidak punya kantor di SCBD. Kamu mulai dari rumah. Dalam 1 bulan, kamu berhasil mendapatkan omzet sebesar 100 juta rupiah. Karena kamu mengelola biaya dengan sangat ketat, beban operasional kamu hanya 60 juta rupiah. Artinya, kamu punya net profit atau laba bersih sebesar 40 juta rupiah. Margin kamu 40%. Disinilah letak keajaiban matematisnya. Dalam waktu kurang dari 3 bulan, kamu sudah memegang 100 juta rupiah pertama dalam bentuk cash nyata di rekeningmu. Bukan valuasi, bukan janji investor, tapi uang dingin yang bisa kamu putar kembali. Aku ingin menekankan konsep positif cash flow. Dalam UMKM yang sehat, setiap rupiah yang masuk harus lebih besar daripada yang keluar. Dengan margin 30-50%, kamu memiliki amunisi untuk melakukan compounding dari laba bersih. Mari kita hitung simulasinya. Jika kamu konsisten menghasilkan laba 40 juta rupiah setiap bulan dan kamu mengalokasikan 50% dari laba itu untuk ekspansi, maka di bulan ke-12, kamu bukan hanya memiliki tabungan ratusan juta, tapi kamu memiliki aset produktif yang terus menghasilkan uang tanpa kamu harus berutang. Banyak orang gagal paham bahwa kekayaan sejati tidak dibangun dari seberapa besar valuasi bisnismu, tapi seberapa besar selisih antara pendapatan dan biaya yang bisa kamu pertahankan. Di dunia startup ada istilah unit economics. Jika untuk mendapatkan satu pelanggan kamu keluar uang Rp10.000, tapi pelanggan itu hanya memberi keuntungan Rp5.000, maka semakin besar bisnismu, semakin besar pula kehancuran finansialmu. Sebaliknya, bisnis UMKM sederhana memiliki unit economics yang sangat kuat. Kamu beli bahan baku Rp50.000, kamu olah dan kamu jual Rp100.000. Kamu untung Rp50.000 per transaksi. Inilah cara paling realistis untuk mencapai 100 juta pertama bagi kita yang tidak punya akses ke modal ventura. Kekuatan compounding dari laba bersih jauh lebih stabil daripada tumpukan utang. Kamu punya kendali penuh atas nasib finansialmu. Itulah mengapa secara statistik, pengusaha UMKM yang disiplin seringkali mencapai financial freedom jauh lebih cepat daripada pendiri startup yang terjebak dalam siklus penggalangan dana atau mati. Aku ingin kamu mulai berpikir seperti seorang akuntan yang cerdas, bukan seperti spekulan. Fokuslah pada cash flow, bukan gengsi. Fokuslah pada berapa banyak uang yang tersisa di kantongmu di akhir bulan. Jika kamu ingin terus mendalami bagaimana logika matematika sederhana ini bisa mengubah kondisi finansial kamu, pastikan kamu terus bersama aku di channel Arah Bisnis. Jangan lupa klik subscribe agar kamu selalu mendapatkan update strategi praktis menuju financial freedom yang logis. Mari kita lanjut ke bagian berikutnya, di mana aku akan membongkar operasional harian yang membuat UMKM ini bisa bergerak secepat kilat. Sekarang pertanyaannya adalah, gimana cara eksekusinya di lapangan agar 100 juta pertama kamu bukan cuma sekedar angka di atas kertas, tapi uang dingin yang benar-benar masuk ke rekening. Aku membagi strategi ini menjadi 3 langkah praktis, yang aku sebut sebagai The Lean Method. Langkah pertama adalah memilih model bisnis yang high demand, low complexity. Banyak orang terjebak ingin membuat sesuatu yang benar-benar baru, disruptif, atau pakai teknologi yang sangat rumit. Padahal, semakin rumit bisnismu, semakin besar celah untuk gagal di tahun pertama. Aku menyarankan kamu masuk ke sektor seperti F&B atau jasa spesifik yang margin profitnya minimal 40%. Kenapa harus 40%? Karena dalam bisnis kecil, kamu butuh bantalan untuk biaya tak terduga, mulai dari kenaikan harga bahan baku sampai biaya pemasaran. Coba bayangkan ini, kalau kamu menjual jasa cuci sepatu spesialis atau catering diet sehat dengan margin 40-50%, setiap 10 juta yang masuk, 4-5 jutanya adalah milik kamu. Bandingkan dengan startup teknologi yang membakar uang jutaan rupiah
hanya untuk mendapatkan satu pelanggan yang mungkin bulan depan tidak akan kembali lagi. Dalam model low complexity, operasional kamu simple. Kamu tahu persis apa yang kamu beli, apa yang kamu jual, dan berapa sisa uang di kantong hari itu juga. Kamu tidak butuh tim developer, kamu tidak butuh server mahal, kamu hanya butuh eksekusi yang konsisten. Langkah kedua, kita harus menerapkan sistem zero waste operation. Ini adalah bagian yang paling sulit karena menyentuh sisi emosional kita. Aku sering melihat calon pengusaha yang belum apa-apa sudah sibuk mendesain kartu nama, mencari ruko di pinggir jalan atau merekrut admin media sosial. Pesan aku cuma satu, jangan pernah berpikir untuk merekrut orang atau menyewa tempat sebelum profit bersihmu mampu menutup biaya tersebut minimal 3 kali lipat secara konsisten selama 3 bulan berturut-turut. Misalnya, jika sewa ruko yang kamu incar adalah 5 juta rupiah per bulan, jangan berani pindah ke sana kalau profit kamu belum stabil di angka 15 juta rupiah per bulan. Kenapa? Karena dalam bisnis, pengeluaran itu bersifat pasti, sementara pendapatan bersifat mungkin. Dengan aturan 3 kali lipat ini, kamu memastikan bahwa bisnismu tetap memiliki nafas jika tiba-tiba pasar sedang lesu. Ini adalah inti dari prinsip bootstrap. Kamu membangun bisnis dengan kekuatan uangmu sendiri, bukan dengan utang atau dana investor yang membuat kamu kehilangan kontrol atas bisnismu sendiri. Langkah ketiga adalah mematikan gengsi. Ini adalah penghancur nomor 1 pengusaha muda. Kita sering merasa malu kalau bisnis kita terlihat kecil atau rumahan. Padahal, di mata keuangan, bisnis yang terlihat kecil tapi punya margin profit 40% jauh lebih sehat daripada kantor mentereng di SCBD yang operasionalnya masih disubsidi oleh utang. Gengsi membuat kamu mengambil keputusan yang salah. Gengsi membuat kamu membeli peralatan paling mahal padahal yang bekas pun masih berfungsi. Gengsi membuat kamu ingin terlihat seperti CEO di depan teman-temanmu. Padahal, status yang paling penting adalah profit. Ingat, 100 juta pertama kamu akan terasa jauh lebih cepat diraih jika setiap rupiah yang masuk kembali diputar untuk stok barang atau marketing, bukan untuk meningkatkan gaya hidup yang sebenarnya belum mampu kamu beli. Strategi The Lean Method ini memang tidak terdengar seksi di telinga media atau investor, tapi ini adalah strategi yang paling masuk akal untuk kamu yang memulai dari nol. Jika kamu setuju bahwa profit lebih penting daripada sekedar branding yang kosong dan kamu ingin terus mendapatkan strategi finansial yang logis seperti ini, pastikan kamu sudah subscribe ke channel Arah Bisnis. Mari kita bangun kebebasan finansial kita dengan cara yang pintar dan terukur. Lalu, setelah sistem operasional ini berjalan, bagaimana cara kita menskalakan bisnis kecil ini menjadi mesin uang otomatis? Kita akan bahas di bagian selanjutnya. Mari kita bedah simulasinya secara mendalam. Aku ingin kamu membayangkan 2 orang dengan modal awal yang sama, katakanlah 50 juta rupiah, tapi dengan mindset yang bertolak belakang. Kita sebut saja si A, sang startup entusias, dan si B, sang UMKM realis. Kita akan mengikuti perjalanan mereka selama 18 bulan untuk melihat siapa yang lebih dulu menyentuh angka 80 juta rupiah dalam bentuk dana liquid atau war chest pribadi. Bulan 1 sampai bulan 6, fase euforia versus fase keringat. Di 6 bulan pertama, si A menghabiskan waktunya untuk membangun citra. Dia menyewa coworking space yang mahal agar terlihat profesional, membayar desainer untuk logo yang estetik, dan merekrut 3 orang tim inti dengan gaji standar industri. Fokusnya adalah membuat MVP yang canggih untuk investor. Hasilnya, di bulan ke-6, si A sudah melakukan burn rate habis-habisan pada modal 50 juta rupiahnya. Dia mulai panik mencari pendanaan pre-seed, dan meskipun aplikasinya diunduh ribuan orang, pemasukannya masih 0 rupiah. Di sisi lain, si B memulai dengan sangat sederhana. Dia berjualan produk yang sudah jelas pasarnya, seperti catering sehat atau jasa cuci sepatu premium. Dia tidak punya kantor, garasi rumah adalah markasnya. Di 6 bulan pertama, si B memang berdarah-darah mengurusi operasional. Tapi lihat angkanya. Di bulan ke-6, bisnis si B sudah menghasilkan profit bersih 7 juta rupiah per bulan. Dia tidak punya nama besar, tapi dia punya cash flow. Bulan 7 sampai bulan 12, fase pivot versus fase replikasi. Memasuki bulan ke-12, si A berhasil mendapatkan pendanaan investor sebesar 500 juta rupiah. Media meliputnya. Dia merasa sukses. Tapi ini jebakannya.
Uang itu bukan miliknya. Itu uang titipan untuk dibakar demi pertumbuhan. Secara personal, tabungan pribadi si A tetap stagnan. Sementara itu, si B mulai melakukan optimasi. Profit bersihnya naik menjadi 15 juta rupiah per bulan. Disinilah strategi wealth building dimulai. Si B mengambil keputusan ekstrim tapi logis. Dia mengalokasikan 60% dari laba bersihnya, sekitar 9 juta rupiah setiap bulan, langsung ke instrumen investasi liquid. Dia tidak peduli dengan branding mewah. Dia fokus pada akumulasi. Bulan ke-13 sampai bulan 18, momen pembuktian. Di akhir bulan ke-18, inilah kenyataan pahitnya. Si A masih terjebak dalam rapat panjang. Valuasi perusahaannya mungkin naik menjadi 5 miliar rupiah di atas kertas. Tapi ingat, itu adalah paper wealth. Jika perusahaannya gagal mendapatkan pendanaan berikutnya, nilainya bisa menjadi nol dalam semalam. Secara finansial pribadi, si A masih hidup dari gaji ke gaji. Sekarang kita lihat si B. Secara konsisten selama 12 bulan terakhir, dia menyisihkan 9 juta rupiah hingga 10 juta rupiah per bulan ke dalam war chest-nya. Mari kita hitung, 9,5 juta rupiah dikali 12 bulan saja sudah 114 juta rupiah. Ditambah bunga atau return investasi, si B kini memegang lebih dari 120 juta rupiah uang tunai yang sepenuhnya milik dia. Dia tidak punya utang ke investor, dia punya kontrol penuh atas waktunya, dan dia punya modal kuat untuk ekspansi tanpa beban. Ini adalah bukti nyata bahwa kecepatan membangun kekayaan tidak butuh panggung mewah atau tepuk tangan di media sosial. Si B menang karena dia fokus pada fundamental, profit, efisiensi, dan konsistensi. Dia tidak mengejar valuasi yang semu, tapi mengejar akumulasi yang real. Inilah rahasia yang jarang dibicarakan. Membangun UMKM yang sehat jauh lebih memberikan keamanan finansial daripada membangun startup yang hanya terlihat besar di luar tapi keropos di dalam. Kalau kamu ingin belajar lebih dalam bagaimana mengelola profit bisnis kecilmu agar bisa menjadi aset ratusan juta seperti si B, pastikan kamu subscribe ke channel Arah Bisnis. Kita akan terus bedah strategi finansial yang membumi, logis, dan tentunya berorientasi pada hasil nyata. Mari kita bangun kebebasan finansial kita, langkah demi langkah, dari bisnis yang nyata. Jadi, apa poin besar dari semua perbandingan yang sudah aku bedah sejak awal tadi? Kesimpulannya sederhana, tapi seringkali sulit diterima oleh ego kita. Kekayaan sejati itu bukan tentang seberapa besar nilai valuasi bisnismu di atas kertas, atau seberapa keren logo startupmu terpampang di media sosial. Kekayaan sejati adalah tentang seberapa besar arus kas atau net profit yang benar-benar masuk ke kantongmu setiap bulannya. Aku ingin kamu mulai mengubah paradigma dalam melihat sebuah peluang. Mulailah melihat bisnis bukan sebagai alat untuk pamer status sosial, bukan untuk dipuji sebagai CEO di umur 20-an. Tapi lihatlah bisnis sebagai sebuah mesin pencetak kebebasan. Startup yang bakar uang seringkali terjebak dalam siklus ketergantungan pada investor. Mereka terlihat besar, tapi pondasinya keropos karena mereka tidak mandiri secara finansial. Sebaliknya, UMKM sederhana yang kamu kelola dengan efisiensi tinggi adalah entitas yang mandiri. Kamu tidak perlu menunggu persetujuan siapapun untuk mengambil dividen atau mengembangkan cabang baru. Inspiratif tapi data-driven. Kenapa 100 juta pertama itu terasa sangat jauh bagi banyak orang? Karena mereka terlalu sibuk mencari ide revolusioner yang belum pernah ada, padahal jalannya seringkali ada tepat di depan mata, dalam bentuk bisnis sederhana yang sudah terbukti pasarnya. Entah itu catering harian, jasa cuci sepatu, atau distribusi barang kebutuhan pokok. Bisnis-bisnis ini mungkin tidak akan membuatmu masuk ke sampul majalah Forbes dalam waktu singkat, tapi bisnis ini memberikan kamu sesuatu yang jauh lebih berharga, kepastian margin. Mari kita bicara angka secara jujur. Jika kamu memiliki bisnis UMKM dengan profit bersih 8,5 juta per bulan, angka yang sangat masuk akal untuk skala kecil, kamu akan mencapai angka 100 juta pertamamu dalam waktu kurang dari 1 tahun. Bandingkan dengan banyak pendiri startup yang memiliki valuasi miliaran tapi gaji bulanannya bahkan tidak cukup untuk menabung, karena semua uang diputar kembali untuk menutupi biaya operasional yang membengkak. Di sini kita melihat perbedaan antara wealth, kekayaan nyata, dan prestige, gengsi semata. Namun, kunci utamanya adalah apa yang aku sebut sebagai disiplin besi.
Bisnis sederhana hanya akan menjadi mesin pencetak uang kalau kamu punya kedisiplinan dalam memisahkan uang pribadi dan uang bisnis. Kedisiplinan dalam menjaga kualitas produk dan kedisiplinan untuk tidak memakan modal demi gaya hidup. Tanpa disiplin ini, bisnis sekecil apapun akan tetap terasa sesak dan tanpa hasil. Aku ingin kamu pulang dari video ini dengan satu pemikiran baru. Berhentilah mengejar validasi orang lain melalui bisnis yang terlihat megah tapi tidak menghasilkan. Mulailah membangun mesin pencetak uang yang nyata, yang hasilnya bisa kamu rasakan, yang cash flow-nya sehat dan yang memberikanmu ketenangan pikiran. 100 juta pertama itu nyata, dan itu bukan milik mereka yang paling pintar berpresentasi di depan investor, tapi milik mereka yang paling tekun mengelola angka di belakang meja kasir. Kalau kamu merasa perspektif ini membantu kamu melihat peluang bisnis dengan lebih jernih, pastikan kamu menekan tombol subscribe ke channel Arah Bisnis. Di sini, aku akan terus mengajak kamu untuk membedah strategi finansial dan bisnis yang membumi, logis, dan tentunya berorientasi pada hasil nyata, bukan sekedar tren sesaat. Mari kita bangun kebebasan finansial kita bersama, langkah demi langkah. Dimulai dari bisnis yang nyata dan menguntungkan. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya.